auto debitnya apakah pada minggu pertama atau pertengahan bulan, dan sesuai dengan aturan yang dipakai di koperasi masing-masing. Sekarang kita coba karena data ini sudah siap, sudah punya data, jadi sekarang sudah bisa untuk dilakukan auto debit. Begitu kita klik auto debit, yang akan kita debit sekarang adalah untuk bulan Januari. Kita pilih Januari, tahunnya udah benar tahun 2006, kemudian lakukan proses, klik OK. Secara otomatis data berhasil masuk dengan gagal 0 dan lewati 0. Sekarang kita akan uji, akan kita lihat apakah benar tersimpan di buku simpanan. Karena kita lihat tadinya kosong, sekarang sudah terisi. Artinya auto debitnya berhasil. Berikutnya kita akan cek di transaksi apakah otomatis juga tercatat sebagai transaksi. Oke, tercatat sebagai transaksi di sini. Auto debit penerimaan atau data masuk dari auto debit kolektif simpanan sukarela periode Januari 2026. Berikutnya simpanan wajib Januari 2026 dan simpanan pokok 2026 dengan nominal sekian. Artinya penerimaan total untuk auto debit sebesar 26.900.000 dengan rincian 9 juta untuk sukarela, 8 juta untuk wajib, dan simpanan pokok 8 juta. Artinya auto debit sudah berhasil. Kita lanjutkan ke pinjaman. Oke, pinjaman. Jadi yang berkorelasi dengan pinjaman, lagi-lagi yang berkorelasi adalah transaksi. Kita coba cek transaksi baru ada 3 transaksi. Sekarang kita uji apakah begitu kita lakukan transaksi pinjaman terhadap karyawan, secara otomatis transaksi akan memposting. Kita coba. Nah, karena di sini daftar pinjaman belum ada, sekarang kita akan coba melakukan tambah pinjaman baru. Kita klik, kemudian pilih anggota. Misalnya di sini Ade Putra Boyo Nasution melakukan pinjaman pada tanggal ini sebesar 20 juta misalnya, 23, selama pinjaman 24 kali dengan bunga di sini saya pakai bunga 12% per tahun atau 1% per bulan. Kemudian pilih simpan pinjaman. Begitu klik simpan pinjaman, artinya pinjaman ini akan diproses dan akan membentuk nota transaksi dengan detail. Di sini ada jumlah pinjaman, ada biaya administrasi 1%, berikutnya ada biaya materai 10.000, dan seterusnya. Di sini ada rincian transaksi, rincian berapa yang diterima, berapa yang dipotong, sudah jelas di sini, dan ada tanda tangan penerima dan ada tanda tangan bendahara. Begitu disimpan, secara otomatis akan diposting di data transaksi. Kita simpan sekarang atau dicetak. Begitu dicetak, sekarang kita akan keluar, scroll ke bawah untuk kembali ke menu. Klik kembali ke menu. Berikutnya kita akan cek apakah begitu tercetak tadi, apakah sudah diposting langsung di data transaksi. Kita cek, klik data transaksi, ya, pengeluaran. Artinya ada pencairan dana, pencairan pinjaman anggota sebesar 20 juta atas nama Ade Putra Boyo Nasution. Artinya berhasil. Berikutnya untuk pinjaman sudah berhasil. Nah, bagaimana kalau misalnya anggota melakukan pelunasan? Nah, kalau untuk melakukan pelunasan atau misalnya mau kredit lagi, sesuai aturan yang umum berlaku, hutang pertama harus dilunasi, baru kemudian dibuka hutang baru. Ya, sekarang kita coba atas nama Ade Putra Boyo Nasution yang tadinya sudah melakukan kredit, akan melakukan pelunasan di awal. Tapi sebelum kita lakukan pelunasan di awal, tadi lupa saya cetak untuk rekening koran sebagai pegangan untuk anggota. Caranya tinggal diklik ini, secara otomatis rekening koran akan muncul. Ini kita berikan ke anggota sebagai pegangan, tinggal klik cetak.
tekan koran atau cetak jadwal. Nah, bagaimana kalau untuk pelunasan? Kalau untuk pelunasan, tinggal klik pelunasan awal. Klik pelunasan awal, baru kemudian di sini akan dibuat perhitungan pelunasan, yang mana aturan koperasi untuk margin akan dikenakan margin hanya untuk 1 bulan. Sementara pokok yang masih dibayar 20 juta dan margin 1 bulan. Baru kemudian lanjutkan pelunasan. Udah selesai. Baru kemudian kita lihat di transaksi apakah tercatat juga sebagai penerimaan karena ada pelunasan. Klik, ya, ada putra pelunasan sebesar 20 juta 100.